Dikit punya uang beli emas, beli emas. Ketika ditanya, kenapa beli emas terus? Ini adalah jaminan hari tua. Ceng, sudah ada kata jaminan. Ini jaminan hari tua. Emas enggak turun-turun harganya. Dengan emas nanti anak saya akan terjamin. Dengan terus emas, tanpa disadari sudah mengilahkan emas. Banyak memang emasnya. Suatu saat ada yang ngajak bisnis. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku sekalian, apa nikmat yang paling besar dalam hidup ini? Nikmat iman. Dan nikmat tertinggi adalah ketika di dalam nikmat iman ini tauhid kita, la ilaha illallahnya benar-benar sudah selain benar, bersih, kokoh menghujam. La ilaha illallah itu tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi kalau kita diberi karunia harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, popularitas, penampilan bagus, itu casing. Tapi kalau kita sudah diberikan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki Allah, man yuridillahu bihi khairan, kebaikan, adalah Allah memberikan paham agama. Dan ini tolong digarisbawahi, kalau kita diberikan oleh Allah kejadian yang membuat tauhid kita kepada Allah bagus, bersih, itu adalah nikmat terbesar. Contoh, dengar hadirin, kan di hati kita sering menuhankan yang lain. Ada menuhankan harta, pangkat, jabatan, gelar, kedudukan, popularitas, penampilan, menuhankan penilaian makhluk. Apa sih yang disebut mengilahkan? Sesuatu kemelekatan di hati. Si hati ini melekat kepada sesuatu sehingga ingat terus, sangat mencintai, tidak mau jauh, tidak mau lepas, mau berkorban apapun untuk yang dicintai ini. Dan dia sangat merasa mulia dengan yang dicintainya dan merasa hina kalau jauh dari yang dicintainya. Nya ini siapa? Kalau saya mulia dengan harta, saya bahagia dengan harta, saya sukses kalau harta, saya harus punya harta, saya berharta, harta mendominasi siang malam, jadi tuh, jadi ilah. Dan dia tidak akan bahagia dengan harta itu, dan dia pasti jadi hina dengan harta itu, karena dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta itu. Ada juga yang suami saya adalah segalanya bagi saya, dia adalah cahaya, saya sangat cinta kepada suami saya, ingin selalu bersama suami saya bahagia dunia sempurna, bersama suami saya terlindungi, suami, sampai Allahnya tidak ada atau sedikit, itu jadi ilah. Sebaliknya istri juga begitu. Istri saya ini paling mulia, paling saya cintai, dia adalah segala-galanya. Istri, sampai Allah tuh kalah oleh istri, jadilah ilah. Aset, tabungan, perusahaan, jabatan, itu bisa jadi ilah tuh hadirin. Nah makanya orang yang disayang Allah itu dilepaskan dari ilah ini. Jadi kalau kita punya jabatan dan jabatan itu sudah kita ilahkan, suatu saat kita dilepaskan dari jabatan itu adalah karunia besar. Halo?
Ini pelajaran ini dulu guru AA pernah menyampaikan. Dulu kan zaman AA game episode seleb ya. Tahun 2000 sampai 2006. Ya kata orang sih populer gitu. Rezekinya lebih dari cukup. Itu tanpa saya sadari di hati saya tuh Tuhan saya sudah bukan Allah yang mendominasi, tapi popularitas, kekaguman ibu-ibu, perusahaan yang banyak, aset yang melimpah, itu ternyata yang jadi sandaran, jadi kebanggaan, jadi ketenangan. Ditolong oleh Allah, jelebet heboh ya. TV yang tadinya muji berbalik nyaci, emak-emak garis keras ya, yang tadinya begitu. Perusahaan yang banyak bertumbangan kolab satu persatu. Aset yang banyak malah ada jalan untuk sedekah. Yang jadi sandaran, yang jadi kebanggaan diambil oleh Allah dengan berbagai cara. Dan akhirnya kata guru tuh, kapan ini kalau hati sudah qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, ketika hati ini sudah tidak lagi bersandar, harap dan takut kecuali hanya ke Allah, itulah karunia yang sangat besar. Jadi kadang-kadang dicaci maki itu karunia yang lebih besar daripada dipuji. Kalau lepasnya kita kepada ketamakan dipuji orang. Kadang-kadang ini ada seseorang ya, ibu-ibu senangnya adalah mengumpulkan emas, logam mulia. Dikit punya uang beli emas, beli emas. Ketika ditanya, kenapa beli emas terus? Ini adalah jaminan hari tua. Ceng, sudah ada kata jaminan. Ini jaminan hari tua. Emas enggak turun-turun harganya. Dengan emas nanti anak saya akan terjamin. Dengan terus emas, tanpa disadari sudah mengilahkan emas. Banyak memang emasnya. Suatu saat ada yang ngajak bisnis, keluarkan sedikit emasnya. Wah, langsung dapat untung. Wah, bagus. Keluarkan lebih banyak. Akhirnya semua emasnya diinvestasikan dan Allah memberikan karunia, ditipu hadirin. Habis tuh emasnya tuh. Apakah itu rugi? Oh tidak. Dengan hilang emas itu sekarang sandarannya bukan emas lagi, melainkan Allah. Yang tadinya merasa terjamin, terjaga oleh emas, sekarang oleh Allah. Dan tanpa emas itu pun cukup. Anak sekolah cukup, segala cukup. Jadi ketipu itu untung atau rugi? Untung kalau menghasilkan bersihnya tauhid. Tadi dijatuhkan ya dari popularitas, dari segala, ternyata untung. Tuh lihat Darut Tauhid sekarang dengan izin Allah mudah-mudahan lebih baik. Itu melewatnya kan dicaci maki, diboikot, dipermalukan, dibully. Ada lagi seorang ibu-ibu, ini kisah nyata semuanya ya. Ibu ini suatu saat ditinggalkan oleh suaminya, pergi ke luar negeri dan tidak ada kabar berita. Aduh, ini kalau bahasa Sunda mengatakan gering nang tunggalang layung. Jadi benar-benar, waduh, repot sekali, stres lah, kehilangan suami karena sangat dicintai. Wah, udah makan gak enak tuh, pokoknya mah repot lah, depresi. Ada yang ngajak ke Allah, akhirnya dia perbaiki sholatnya, tahajudnya, lama-lama tenang. Suami yang gak ada kabar ini tidak lagi mendominasi hatinya, pindah jadi seneng ke Allah. Tahajud bagus, ngaji bagus. Serang 2 tahun atau berapa tahun saya lupa waktunya, datang tuh suami. Tapi ketika suami datang, si istri ini sudah jauh lebih nyaman dengan kekasihnya yang baru.
Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih, Pak, udahlah kalau mau nikah lagi menikah weh. Saya mah sudah bahagia merasakan, nggak apa-apa, saya masih istri Bapak, tapi sepertinya saya sekarang sudah merasa bahagia bersama Allah. Yang tadinya begitu nelangsa, begitu bahagia. Kenapa? Akhirnya dia mengakui, karena selama rumah tangga ini Tuhan saya adalah suami saya. Jadi saya segalanya karena suami, supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Suami, you are my everything. Ilu, I love you. Nah, jadi kejadian-kejadian sepertinya pahit, tetapi kalau itu membersihkan ketauhidan kita, itu adalah karunia yang sangat besar. Jelas rekan-rekan? Jadi kalau menjelang menikah batal, itu boleh jadi karunia Allah yang dahsyat. Karena Allah tahu, ini si calonnya ini sudah dituhankan. Kalau perusahaan kita suatu saat bangkrut, jatuh, boleh jadi kita sudah menuhankan perusahaan, seakan-akan perusahaan inilah yang menjamin. Nah, sahabatku sekalian, termasuk ada yang menuhankan relasi. Saya punya kawan ini, punya ini, oh seakan-akan dia mulia dengan kawan-kawannya. Suatu saat bikin aja kejadian yang kawan-kawannya ini tidak mau ditelepon, telepon tidak diangkat, WA nggak dibales, padahal sudah centreng biru 2. Itu boleh jadi karunia Allah yang selama ini kita merasa terhormat, merasa bangga, merasa terjamin dengan kawan-kawan kita. Ini perhatikan hadirin, siapa apa yang mendominasi hati kita, yang terus ada di sini. Periksa, ayo, jangan-jangan istri, jangan-jangan suami, jangan-jangan anak. Ciri lainnya adalah kebawa dalam sholat. Ingat tuh, ditegur guru waktu itu usaha ayam. Itu mas sholatnya bukan ingat Allah, melainkan ingat Allah. Aduh, ayam kilonya udah cukup belum? Allah. Itu kan tidak bagus sama sekali, benar? Ayo nanti periksa sholatnya masing-masing. Siapa yang paling sering hadir dalam sholat, itu sudah mengalahkan Allah. Karena harusnya Allah yang benar-benar selalu hadir di hati kita.